Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 699 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 4 Juni 2022 dari kitab Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat 5 mengatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Batak Toba, alai disi matarida habasau dohot habasaron ni debata si palua hita. Idada alani ulauta hatigoran ubahenna di palua ibana hita. Tung sian asini rohanado marhite-hite paddidion pangulahio tubu dohot marhite-hite tod di porbadia napai baruhoni. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada pengajaran yang mengajarkan bahwa untuk mendapatkan keselamatan kekal adalah dengan banyak melakukan amal kebaikan. Karena itu, kita harus sering-sering menolong orang lain, memberi bantuan kepada orang miskin. Semuanya itu dipahami sebagai investasi yang bersifat kekal. Namun firman Tuhan renungan harian ini menyatakan bahwa kebajikan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang, apalagi yang dilakukan oleh orang berdosa, adalah seperti kain kotor. Sebanyak apapun amal dan kebaikan yang dilakukan tidak akan pernah mengubah status berdosa dari pemandangan Allah. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya pasal 64 ayat 6. Titus berbicara tentang kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya nyata kepada manusia. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Menjelaskan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, Kristotes Allah, kemurahan, kebaikan atau kelemah lembutan, perbuatan yang melibatkan lebih dari perasaan hangat, yaitu orang yang benar-benar baik hati yang mengulurkan tangan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Itulah yang Allah lakukan. Allah sungguh baik hati, jadi Ia bertindak untuk menyelamatkan kita. Kata Yunani filantropia artinya cinta,
terhadap umat manusia merupakan gabungan dari kata philos, cinta, dan anthropos, manusia, dari kata Yunani ke dalam bahasa Inggris sebagai philanthropy. Kata itu berarti memberi uang, tetapi pada intinya artinya memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Betapa indahnya kebenaran yang daripada Tuhan, bahwa kita diselamatkannya dengan cuma-cuma dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Semua dosa dan kesalahan kita dihapusnya. Keselamatan adalah anugerah cuma-cuma dari Allah, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk membayar harga dosa kita. Melalui percaya kepadanya, kita diberinya hidup kekal. Setelah diselamatkan dan hidup sebagai manusia baru, arah dan tujuan hidup kita pun menjadi baru, yaitu tertuju kepada Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Karena itu orang yang telah diselamatkan wajib untuk hidup berbuat baik. Namun perbuatan baik kita bukanlah sarana utama untuk mendapatkan keselamatan kekal, tetapi merupakan buah dari keselamatan yang kita terima oleh pengorbanan Kristus. Karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali, oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada kita yang percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih atas rahmat dan belas kasih-Mu terhadap kami orang berdosa. Terima kasih karena Engkau telah menghapus dosa-dosa kami dan menjadikan kami manusia baru di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Bagimulah kemuliaan karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 699 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.